Ngomong-ngomong, Ya, kok saya yang bertanya, saya yang mengundang, tapi tiba-tiba saya yang bicara terus pertanyaan ini. ya, Saya mau bertanya nih siap. tentang isu Kang Indra Jainal Ya, yang dulu sangat viral ya, viral mengenai statement tentang bansosnya dulu yang Bansos, pertama, ya, terus viral juga mengenai statement-statementnya di dalam kasus Rajapati yang dikenal dengan kasus Subang. ya, Dengar-dengar Kang Indra ini sekarang mau mencalonkan diri menjadi wabub katanya. Tapi toh kenapa ini tidak menjadi bupati saja sekalian? Gimana nih, mungkin bisa dijelaskan? Monggo. karena sebelumnya barusan saya udah komunikasi dengan Pak Indra ya, ada yang jaga, gitu kan. Barusan lagi ada kegiatan badminton Ya. yang jaga. Pantesan dari tadi ditelepon terus. Ya, awal mulanya Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman semuanya, kembali bersama saya Heri Tanto. Namun pada kesempatan kali ini tentunya ada sesuatu yang berbeda ya. Yang dimana pada kesempatan ini saya ingin menanyakan sesuatu tentang gosip Pak Indra Jainal Alim. Ya, seperti kita ketahui ya, bahwa Pak Indra Jainal Alim ini banyak sekali memberikan kejutan yang tentunya menjadi wacana terutama dalam perkembangan kasus Subang ya. Tetapi pada kesempatan kali ini silakan memperkenalkan dulu Kang Ooi ya. ya, Dengan Kang Ooi ini ya, dan kebetulan Kang Ooi ini adalah sahabat dekatnya Kang Indra Jainal Alim nih. Ya sengaja nih Kang Ooi, siap. saya ajak bincang nih Kang Ooi pada kesempatan kali ini karena sekarang kasus Subang itu sedang sangat ramai ya, dan tentunya Pak Indra juga dulu itu banyak memberikan speak up ya dalam perkembangan kasus Subang ya, seperti yang kita lihat. Namun pada kesempatan kali ini karena memang saya sudah berusaha untuk kontak Pak Indra nih, sepertinya beliau sedang ada kegiatan nih katanya, sedang sibuk terus nih katanya beliau. Nah, sebelum saya mungkin besok akan ada agenda untuk bertemu dengan Pak Indra nih, saya ingin bertanya nih kepada Kang Ooi ini. Sebetulnya ada gosip nih terkait Pak Indra sekarang ini katanya mau mencalonkan menjadi wakil bupati ini. Bagaimana nih menurut Kang Ooi yang tentunya sudah diketahui oleh Kang Ooi seperti apa? Monggo. Siap. Tapi sebelumnya biar rileks ya. Ini agak beda tampilan ini. Kenapa pakai peci, pakai jas? Itu biasanya kan Kang Heri setelahnya sangat rock and roll lah gitu. Sekarang pakai apa ini? Apa jadi maksudnya? Begini Kang Ooi, kan baru saja kita mengikuti kontestasi pileg ya. Dan saat ini tentunya kita juga menunggu pleno KPU toh, ya kan? Karena kita juga sebetulnya sudah mengawal suara kita sampai dengan sekarang ini, seperti itu. Jadi sekarang saya menggunakan jas nih, menggunakan peci nih, karena sekarang saya itu sedang belajar menjadi anggota dewan, menjadi anggota DPRD Kabupaten Subang. Jadi saya belajar pakai peci. Kenapa mesti pengen atau ambisius menjadi anggota dewan di Kabupaten Subang? Nah, apa? Jadi ini saya bukan nanya Kang Ooi, tapi akhirnya saya yang ditanya ya. Iya kan, nggak apa-apa kan. Sekali-kali siapa tahu besok atau lusa saya jadi viral seperti Kang Heri, menambah penghasilan buat saya. Jadi tujuannya bukan viral ya, tapi sebetulnya saya itu membahas terkait perkembangan kasus Subang dulu nih. Tadi karena kamu ngebahas viral ya. Karena memang ada istilah no viral no justice. Jadi dengan harapan viralnya kasus Subang ini supremasi hukum dapat benar-benar ditegakkan sehingga keadilan untuk kedua korban Rajapati yang dikenal dengan kasus Subang ini dapat terungkap. Seperti itu. Nah, adapun tadi saya ditanya tujuannya apa sih saya mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Subang. Saya kan sebetulnya ya kita ketahui kita lahir di Subang. Sebagai orang Subang, pemuda orang Subang. Yang mungkin dalam hal ini saya bisa dikatakan sebagai petani nih awalnya nih. Jadi kita itu harus bangga menjadi petani. Karena petani itu pemuda terampil masa kini. Luar biasa. Gitu. Dan selain pemuda terampil masa kini, dengan menjadi petani, kita itu harus bangga juga. Karena petani juga sebetulnya sudah memberikan kontribusi untuk bagaimana bisa menaikkan ketahanan pangan negara Indonesia.
Jadi maksudnya dengan trifungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga saya akan lebih banyak peluang waktu untuk bagaimana bisa menuangkan konsep dan gagasan tersebut yang mengarah kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat Subang. Begitulah kira-kira Kang Owe. Gitu ya. Ya. Jadi sekarang itu lagi momennya menunggu hasil realcon, ya? Ya betul, begitu. Jadi kan kita itu kalau quickcon sudah ya, tapi kita sedang menunggu realcon ya kan. Intinya yang pasti ya kita tunggu saja nanti plenonya KPUD Kabupaten Subang ya, seperti apa hasilnya mengenai pemilu legislatif ya, terutama nih wabil khusus nih DPRD Kabupaten Subang seperti itu. Tadi kan Kang Heri membahas tentang anak petani. Betul. Kita harus bangga menjadi anak petani. Iya. Kan? Ya, itu salah satu ya. Kalau misalkan kita membanggakan mempertimbangkan sekarang itu kan Kang Heri membina basis-basis. Kalau misalkan di selatan 7 kecamatan ini kan basis-basis petaninya banyak kan ya? Nah, gitu. Kalau seandainya satu petani membawa satu anak juga udah berapa ribu suara yang Kang Heri. Ngomong-ngomong, partai apa yang Kang Heri itu Partai Amanat Nasional ya? Jikalau nanti jadi, jikalau nanti jadi, mudah-mudahan Kang Heri bisa membawa amanat sesuai dengan nama partainya kan, Partai Amanat Nasional. Ya, kan partainya juga sudah amanat nasional. Tentunya saya ini ya kan tahu sendiri ya, saya berawal dari partai mana ya, dengan pindah ke Partai Amanat Nasional sehingga membuat saya meyakini bahwa amanat ini benar-benar harus tersampaikan di parlemen. Perjuangan kepentingan rakyat. Makanya dari tadi auranya itu beda gitu kan. Berbeda. Ketika saya diundang bikin konten, tiba-tiba kok pakai jas gitu. Sementara saya kan pakai gini. Oh ternyata lagi mudah-mudahan mimpi ini jadi kenyataan ya. Tiba-tiba besok hasil KPU itu menunjukkan bahwa Kang Heri itu menjadi anggota dewan terpilih. Walaupun memang kita kan sebagai manusia hanya berusaha ya. Pada dasarnya Tuhanlah yang menentukan. Hanya menang dan kalah itu merupakan sebuah konsekuensi. Jadi kepada yang kalah nanti, ya istilahnya kita itu harus legowo. Gitu kan. Jangan karena apa ya? Karena pada saat posisi kalah, biasanya membahas tentang ada kecurangan, kan seperti itu. Sudah biasa ya. Sudah biasa itu kan. Justice tidak percaya bahwa KPU itu salah di mata orang yang kalah. Betul, seperti itu. Dan begitu juga sebaliknya. Gitu. Pada saat misalkan menang itu kan tidak akan membahas yang lain-lain. Jadi terkait persoalan yaitu ini dianggap curang itu hanya disampaikan oleh orang yang kalah. Kalau saya menang maupun kalah itu akan legowo. Seperti itu. Gitu. Ini sangat amanat sekali jadi anggota dewan. Tapi ngomong-ngomong, kok saya yang bertanya, saya mengundang, tapi tiba-tiba saya yang dicecar terus pertanyaan ini. Saya mau bertanya nih tentang isu Kang Indra Jainal yang dulu sangat viral viral mengenai statement tentang bansosnya dulu yang pertama, terus viral juga mengenai statement-statementnya di dalam kasus Rajapati yang dikenal dengan kasus Subang nih. Dengar-dengar Kang Indra ini sekarang mau mencalonkan diri menjadi wabub katanya. Tapi toh kenapa ini tidak menjadi bupati saja sekalian? Gimana nih, mungkin bisa dijelaskan? Monggo. Karena sebelumnya barusan saya udah komunikasi dengan Pak Indra ya, ada yang jaga gitu kan. Barusan lagi ada kegiatan badminton ya. Yang jaga. Pantesan dari tadi ditelepon terus. Gitu. Awal mulanya ketika dia mau setelah menjadi kades, beberapa tahun menjadi kades, pertama kali sempat viral tuh yang namanya Indra kasus bansos. Dari sana akhirnya meningkat. Banyak tokoh-tokoh yang di Subang menyoroti Kang Indra. Kenapa? Hanya satu perwakilan kepada kepala desa menjadi bumerang, sehingga awalnya dari Kang Indra sehingga mengkerucut gitu kan. Awalnya dari Kang Indra ini muncul. Nah dari sanalah mungkin Kang Indra berpikir gitu kan. Lah muncul Sunda namanya kieu cenah. Jang amang mah ngimpi cenah kumahanya kabayang selama ini gitu kan kalau Indonesia selama ini udah beberapa periode Jalan Cakak itu tidak mempunyai anggota dewan. Dengan visi dan misinya semoga gitu kan
ada bagiannya, ada milik rezekinya. Kang Indra masuk ke perhelatan Bupati Subang, menang kalah urusan nanti. Yang penting Kang Indra masuk dulu di perhelatan wakil bupati, baik itu mau jadi bupati atau wakil bupati, masuk di perhelatan politik Kabupaten Subang periode berikutnya. Mimpi menjadi wakil bupati, gitu kan? Nah, saya bertanya, kenapa mesti hari ini jadi wakil bupati, Mang? Cenah ayeuna, gitu kan? Sekarang udah beberapa periode ini dari Jalan Cagak tidak mempunyai perwakilan Bupati Cagak. Kabayang kumaha atohna warga Jalan Cagak lamun amang ngilu perhelatan politik Kabupaten Subang, tapi amang mah hayang jadi dewan mah. Nah, jadi dia itu tidak punya cita-cita ingin menjadi dewan. Itu kan dia itu ingin menjadi wakil bupati. Setelah dari sana konsentrasilah, apalagi dia alumni Tebu Ireng ya, dengan notabene-nya ketua partainya, ketua partai dari alumni Tebu Ireng. Menjalin komunikasi lah. Ketua partai apa? Ketua partai kalau nggak salah PKB. Menjalin komunikasi lah Kang Indra dengan ketua partai PKB. Gitu. Setelah dari sana ambisi dia semakin kuat, apalagi setelah mungkin sekarang dia aktif dari NU, gitu kan, aktif dari apa kesosialan gitu yang ada di masyarakat. Setiap ada bencana dia selalu terjun. Semisal ataupun pandangan orang lain seperti apa, yang penting dia itu dengan tulus. Selagi mungkin ya, gitu kan. Jangankan di wilayah desa Jalan Cagak, di wilayah manapun, selagi ada yang minta tolong dan dia mampu, dia pasti membantu. Nah, kenapa tidak? Apalagi, gitu kan. Sekarang warga masyarakat Jalan Cagak merindukan, gitu kan, merindukan tentang seseorang yang menjadi pemimpin di terutama wilayah Subang Selatan. Terutama wilayah wilayah Subang Selatan. Mudah-mudahan dengan bergabungnya dia sekarang aktif di Abdesi, gitu kan, bahkan menjadi masuk struktural. Kalau nggak salah bagian hukum kan, gitu kan, dengan aktif BSI. Mudah-mudahan ini menjadi dorong motivasi. Ada perwakilan dari kepala desa yang notabene-nya udah terstruktur dari 30 kecamatan, terbayang berapa kepala desa yang merindukan, gitu kan. Merindukan ada perwakilannya. Mudah-mudahan jadi ujung tombaknya adalah Indra Jana Alim. Siapapun nanti yang meminang Indra Jana Alim, saya berharap itu kan ini menjadi simbol, gitu kan, dari warga untuk warga oleh warga. Nah, gitu. Tujuan utamanya saya pernah bertanya, Mang, naon atuh tujuan Amang jadi yang cenah Amang majang, gitu kan, arek naon gitu teh, arek sodako kena cenah lahir batin teh hayang jang masyarakat. Gitu. Jadi pada dasar intinya dia itu sudah ingin berjuang untuk masyarakat, dan dia terlihat sekarang dengan menjadi kepala desa. Warga mana kalau yang meminta bantu kepada dia, jangankan gitu, misalkan nih ada warga yang meminta tolong, susah bayar di rumah sakit, selagi dia minta tolong kepada dia, apapun itu. Bahkan saya pernah punya cerita nih, tadi gini ya, tadi dengar katanya tidak mau menjadi dewan dulu nih, kan seperti itu, maunya langsung saja dalam hal ini dikontestasi di Lebub lah ya, itu dengan mencalonkan diri menjadi wakil bupati. Nah, pernah nggak sih, sebelum saya langsung nanti bertanya kepada Kang Indra nih, pernah nggak sih Kang Oe, bisa dikatakan sebagai sahabatnya juga saudaranya nih, kenapa tidak langsung ke bupati saja? Karena ini tadi kan dilihat tidak mau mencalonkan menjadi anggota dewan nih, langsung mencalonkan menjadi wagub. Sedangkan ini berbicara dari sisi kapasitas nih, berbeda nih antara kapasitas sebagai seorang wakil bupati dan bupati. Jadi otoritas dan wewenangnya itu berbeda. Nah, kenapa tidak kepikiran untuk langsung saja katanya mencalonkan? Ada nggak obrolan seperti itu dengan Pak Indra ini? Kalau misalkan obrolan seperti itu sempat ada. Jawabannya kata Pak Ida, mending jadi wakil weh, jang. Amang jadi bupati mah ngorakene can siap. Tapi lamun kudu ting mah amang jadi bupati Subang siap. Yang penting mah amang mah naik we heula elektabilitas. Da amang mah teu boga niatna naon sakieu buktina. Kan gitu bahasa Sundana, segini adanya dan saya siap, gitu kan, mewakafkan lahir batin untuk Subang. Kata Mang Indra seperti itu. Jadi menurut Mang Indra mungkin pandangannya, kepinginannya jadi bupati, tetapi kalau misalkan jadi wakil juga dia sangat siap sekali. Begitu gitu, ya. Nah, tapi kan ngobrol-ngobrol kita
tentunya kita ketahui ya bahwa untuk bisa mengikuti perhelatan atau kontestasi politik di pemilihan Bupati Subang ini, pemilihan kepala daerah dimanapun, tentunya harus menggunakan sebuah kendaraan politik nih. Belum memiliki kendaraan yang akan dia tunggangi untuk bagaimana mengantarkan dia ke kontestasi Pilbub 2024 Subang ini. Nah, tadi dibicarakan di situ nih, sudah ada rencana ini ke salah satu partai, apakah tidak menutup kemungkinan kalau ada seandainya partai lain yang tentunya merekomendasi untuk bagaimana Pak Indra menjadi wakil bupatinya dari partai yang lain, atau bagaimana nih? Kalau setahu saya sih banyak ya, setahu saya gitu kan. Semenjak saya mengikuti jalan politik dia, gitu kan, politik Bang Indra. Kalau setahu saya banyak orang-orang partai, Indra, mana penting mah, nama elektabilitas ya taeken lah, urusan rekom partai mah kayak gampang. Nah, mungkin Bang Indra itu sekarang lagi konsentrasi di menaikkan namanya dulu. Nah, urusan partai ya elektabilitas dulu. Urusan partai mungkin biarkan nanti orang-orang partai dan mempunyai tim surveinya sendiri. Biarkan nanti orang partai mensurvei dengan dengan hasil surveinya gimana. Dan saya berharap sekali gitu kan. Berharap sekali ada wakil dari khususnya wilayah selatan gitu kan, yang memang notabene-nya muda, berkarya dan berani tampil beda. Inilah Indra. Nah, perbedaannya inilah Indra. Ya, saya juga sebagai orang Subang Selatan, pada dasarnya memiliki rasa bangga apabila memang ada putra daerah dari Subang Selatan yang berani untuk tampil mengikuti ikut dalam kontestasi politik Pilbub 2024 di Subang ini. Nah, akan tetapi tadi kan dibahas ya terkait menaikkan elektabilitas. Nah, ini ngobrol-ngobrol tentang persoalan isi tasnya gimana nih? Apakah Kang Indra sudah siap begitu? Karena bagaimanapun yang namanya kos politik itu pasti ada ya. Apalagi berbicara tentang pemilihan bupati dan wakil bupati Subang nih. Nah, terkait persoalan isi tasnya gimana nih? Coba dong bocoran. Kalau berbicara masalah itu saya yakin lah. Gitu kan, saya yakin nanti juga bakal ada jalannya gitu kan. Cuma justru kalau menurut saya yang susah itu kalau isi tas muncul Sunda nama bisa nuturkeun lah Kang gitu kan. Nah, cuma yang susah itu kesiapan orangnya itu. Nah, saya yakin dengan kesiapan Indra ini gitu kan, dengan sekarang mungkin momennya momennya pilkada sekarang dengan kesiapan ini, saya yakin lah besok atau lusa gitu kan, masalah isi tas yakin lah. Ya, kalau buat ngopi-ngopi mungkin dia juga udah disiapkan lah. Mungkin dia juga udah penuh perhitungan gitu. Gimana mengibarkan bendera berarti dia harus siap dengan konsekuensi. Insya Allah. Cuma sekarang judulnya modal nekat dulu. Modal nekat tapi dengan penuh keyakinan Allah bakal mengasih jalannya. Saya yakin lah. Yang penting kan? Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat dan aku yakin. Ya, gitulah makanya saya berpikir sekarang kenapa harus Indra gitu kan? Yang saya pikir sekarang Indra masuk di kontestasi perhelatan politik sekarang. Masalah menang dan kalah itu udah ada bagiannya masing-masing. Yang penting kalau kalah jangan sampai menyalahkan penyelenggara gitu ya. Kalau masalah itu saya yakin lah. Basic dia kan dari hukum ya. Saya yakin lah dia tidak bakalan bukan tipikal seperti itu. Dia pasti legowo lah gitu kan. Makanya sekarang yang saya harapkan Indra masuk dulu di perhelatan politik. Masalah soal menang, isi tas dan lain sebagainya nanti juga. Nah, gitu kan. Banyak kan sekarang seperti contoh nih, Kang Heri sekarang udah mencalonkan dewan. Memikirkan isi tas dulu atau memikirkan saya yang penting niat dulu kan? Niat dulu kan. Memikirkan isi tas. Kalau saya kan duitnya banyak. Jadi persoalan saya memikirkan bukan persoalan elektabilitas aja. Ya, gitu kan. Tapi persoalan isi tas juga saya udah siapkan. Udah penuh saya. Gitu makanya kan? Saya mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Nah, gitu. Tapi kan niat awalnya dulu kan. Kang Heri niat dulu kan. Nah, dengan semangatnya Indra, dengan niatnya ini, ketika ada orang jalan cagak, orang jalan cagak, ada yang mau, kenapa tidak? Gitu kan? Orang selatan banyak yang mau, tetapi saya merindukan, gitu kan? Semangat yang bergebu-gebu di Indra ini, ada hal yang berbeda.
Oh, gitu kan. Kenapa? Bukan saya memuji Indra ya. Ada yang berbeda. Sebelum dia gitu kan baru menjadi kepala desa gitu kan, dia sudah banyak, bukan tebar pesona ya, urusan, makanya kata saya juga pandangannya seperti apa itu terserah, banyak masing-masing orang banyak punya, tetapi jarang gitu kan, jarang sekali ketika seseorang udah menjadi pemimpin, meskipun dari levelan kepala desa ya, jam berapapun telepon komunikasi Indah itu kecuali lagi tidur atau sakit jarang tidak diangkat. Sekalipun orang itu membutuhkan bantuan. Misalkan saya di luar wilayah Desa Jalan Cagak nih, mungkin bisa jadi bukan warganya, tapi misalkan, Mang, ini, dia selalu siap. Selagi dia mampu. Itulah yang membedakan dia. Mudah-mudahan karakter Indra yang seperti itu tidak berubah untuk kedepannya, sehingga levelnya lebih tinggi lagi gitu kan. Nah, seperti itu yang saya rindukan dari Indra. Bukan saya berarti teman dekatnya ya. Nah, cuma yang pertama saya merindukan warga Desa Jalan Cagak yang selama ini temunya. Apalagi Indra mencalonkan jadi wakil Bupati Subang. Bagaimana gembiranya warga Jalan Cagak ada wakilnya yang mengikuti. Apalagi dikasih menang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Kang Henry. Jadi keputusannya Kang Indra positif mau ikut perhelatan di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Berarti Kang Oi siap jadi tim suksesnya. Paling depan. Saya siap jiwa dan raga demi Indra. Saya ingin ngomong-ngomong nih. Siap. Ngomong-ngomong dalam hal ini, kenapa itu Kang Oi? Ya Kang Oi kemarin pada saat ikut kontestasi di Pileg, Kang Oi bukan menjadi tim sukses saya itu. Kan gini, Kang Indra. Apa nanti kalau saya jadi tidak mau apa namanya ya? Aspirasi dari saya. Kan gini ya, kemarin kedatangan Kang Heri itu telat gitu. Apalagi ya mohon maaf sebelumnya, kemarin itu kan apa namanya, di sini kan saya bukan merasa bingung ya. Ini telat atau karena persoalan isi tasnya saya dianggap kosong? Mungkin bisa saja seperti itu kan, gitu kan. Enggak, kemarin itu saya bukan mencoba ya, saya berada di posisi memposisikan saya itu bekerja di suatu yayasan, taruh aja ya di suatu sekolah. Nah, pembina yayasan saya itu mencalonkan, apa boleh buatlah Kang Heri. Kalau Kang Heri menjadi saya seperti apa? Bukan saya tidak mengingat teman, tetapi saya mencoba merasionalkan. Cek Sunda nama nitipkeun lah, orang teh berenang barang dahar didinya, nanaon ku didinya gitu kan, nah apalagi gitu. Tapi kan sekarang tim saya, dukungan saya dan Kang Heri sama-sama lagi menunggu hasil keputusan KPU. Mudah-mudahan kita sama-sama dilantik, kan sama-sama menang Kang Heri. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya. Pada kesempatan ini yang akan dibahas. Tapi ada nih sebelum kita tutup, katanya saya kenapa bertanya, karena saya sudah banyak melihat nih berseliweran tentang Kang Indra sudah menciptakan udah meminta seorang musisi untuk mengaransemen sebuah lagu untuk Kang Indra dalam perhelatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang. Betul ya? Iya, betul. Oke. Jadi boleh nih ya kita dengarkan sama-sama ya. Oke, siap. Nah, teman-teman, saya tadi bertanya kepada Kang Oi mengenai apa ya, niatan Kang Indra untuk mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Subang katanya. Nah, ini terlihat keseriusannya di Kang Indra dengan sudah meminta seorang musisi di Subang. Sebutkan saja, kita musisi Subangnya siapa? Kang Raka Abe, pencipta lagu Subang Jawara. Nah, Kang Raka Abe, pencipta lagu Subang Jawara. Iya. Gitu ya. Dan sekarang lagu itu dipakai. Dan ini juga sekarang dipercaya oleh Kang Indra dengan menciptakan sebuah lagu untuk membawa atau menaikkan elektabilitas dia lah ya. Untuk lebih mengenalkan lagi ke warga masyarakat, mobil khusus masyarakat Subang. Jadi kita di sini juga kepada teman-teman politisi ini yang tentunya ingin dibuatkan lagu untuk apapun ya mungkin bisa hubungi Kang Raka Abe. Salah satu seniman Kabupaten Subang yang tentunya sudah teruji. Jadi Subang juga
punya seniman ya, Iya. banyak seniman ya. Dan banyak lagu ciptaan-ciptaan KAB yang sekarang menjadi komponen seperti Subang Jawara dan lain sebagainya. Banyak lah, gitu kan. Pokoknya kalau misalkan diklik di YouTube Raka Abe pasti muncul di sana. Oke, teman-teman, itulah pembicaraan kita berbicara tentang niatan Pak Indra Zainal Arifin yang sudah lama tidak muncul di layar TV saya nih. Mari kita dengarkan sebuah lagu, tentunya untuk Kang Indra Zainal menjadi Wakil Bupati Kabupaten Subang. Mudah-mudahan sapa munut ginuluran, sapa nejat tina kanan. Balja lahir mah kaning batin. Aya milik rezekina tah kitu Kang Heri cek orang Sunda mah. Tapi tar dulu. Kalau saya soalnya sama saya belum ngobrol Nah, kan besok kita agendakan. Tadi kan udah komunikasi ya. Mudah-mudahan besok agendanya. Jadi saat ini saya belum bisa memberikan statement apapun. Karena untuk lebih jelasnya mungkin kita besok ngobrol dengan Kang Indra ya. Langsung. Oke, teman-teman. Kita dengarkan sebuah lagu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji lagu kangge Wakil Bupati Subang Kang Indra. Jadi calon jadi pokoknya mau Bupati Subang. Bismillah. Mau saya Kang.